itu kayak seolah-olah itu uang yang mau kita hasilkan kan gede banget. Ya. Apa direkod. Ya wis, kita record. Silakan ngomong. Mas, aku lo lagi makan kerupuk, lu rekod ah. Kita Lah aku meneh. Sebentar semuanya tenang dulu. Sekarang biarkan Mbak Oti ngomong dan cerita dulu. Oke. Mbak Oti silakan. Mbak Oti belum keluar suaranya. Dia masih connection audionya. Indonesia. Kita tunggu aja deh. Seru ini ceritanya. Seru karena yang komen juga tambah seru. Jadinya tambah seru. Ya itu yang gara-gara aku komen itu kan yang soal spam yang gara-gara Sufosup kan, terus ada yang kayak gitu, terus sama Mbak Omai aku cek Mbak Oti, sudah bisa didengar suaranya Mbak Oti? Cek. Belum. Oh, Mbak Elmi juga gabung. Selamat malam Mbak Elmi. Gimana kabarnya di Indo Mbak Elmi? Di Hongkong dia. Udah di Kowloon City. Mas Andro lagi makan es, gue lagi makan kerupuk. Iya. Aku lagi aplah. Beripatku wis 5 menit. Malah hilang wong. Memang buat. Gue ngomong malah hilang. Lah kok hilang? Ditunggu connection audionya malah menghilang. Loh kok malah hilang? Malah itu Mbak Elmi yang masuk. Kabar Mbak Elmi? Mbak Elmi juga nggak keluar suaranya. Cetak ngomong. Punya kamu udah dapat email yang ada pembaharuan itu? Itu pembaharuannya. Belum tak cek. Analitik yang mau dihapus historinya. Sana udah nggak ada di adsense lagi. Adsense yang di analitik yang di gambar dolar itu udah nggak ada. Jadi masuknya dari Google. Kembali lagi ke masalah overconfident tadi ya. Jadi ini dialami oleh orang-orang yang memang ngerasa percaya diri tinggi. Orangnya masuk lagi nih. Overconfident. Klunting. Takutnya Takutnya gimana? Halo? Nah, Mbak Oti masuk lagi tuh. Suaranya. Belum. Tadi nggak ada suaranya. Oh, sekarang udah ada. Nah, sekarang kelihatan bening Mbak Oti. Kenapa nggak bisa Zoom malam-malam sama aku? Ini di kamar. Oke ya. Silakan diceritakan Mbak Oti, ceritakan Mbak Oti gimana Mbak Oti, kenapa itu? Soalnya ya, itu kan aku yang video yang meledak itu kan yang video surat Yasin itu, yang Maghfirah M. Hussein itu kan udah lama kan nggak dapat nggak kena copyright kan sampai ngebom itu banyak banget. Ya aku pikir nggak apa-apa kan gitu. Terus kemarin sebelum itu kena copyright. Lah aku pikir jam tayangnya kalau videonya nggak dihapus, aku nggak kepikiran kalau videonya bisa nggak pikiran maunya videonya di-mute atau diapain gitu, di privat atau apa. Aku cuma mikirnya tak hapus gitu. Mungkin kalau dihapus juga kan nggak hilang itu jam tayangnya. Tahu-taunya. Jadi sebenarnya yang dihapus itu yang view-nya berapa, Mbak? Yang 4.000 lebih itu. 4K lebih ya. Ya. Berarti sekarang udah tahu kan masalahnya di mana? Iya. Nah. Berapa video itu yang dihapus? Apa? Berapa video yang dihapus? Cuma 1. No. Kok banyak banget? Cuma 1 itu. Dan itu yang emang yang boom itu, yang emang yang menaikkan jam tayang kamu itu yang kamu hapus. Iya. Apa ada video lain yang memang view-nya lebih tinggi? Yang view-nya lebih tinggi yang 1.000 sampai 1.000 itu masih ada.
Nah, kamu itu yang hapus itu, yang hapus apa video yang boom itu yang 4.000. Kan ada yang lebih banyak dari itu view-nya. Iya, yang itu, yang surat Yasin itu yang 4.000 lebih. Yang surat Yasin yang kamu hapus itu. Iya, heeh. Enggak. Tanya berapa lama? Maksudnya durasi video. Durasi video berapa ya? Halo. Surat Yasin nggak tahu berapa. Lupa aku. Mas Andro lagi nonton, orang lagi live juga pada sama di situ. Ya gini loh, enggak. Selamat malam Mbak Kasmiati. Ya, kelihatan, Mbok. Sih, sebentar, kamu ngikuti sih pembicaraannya, Mbok. Jadi Mbak Oti ini udah sangat overconfident ya, sangat percaya diri ketika ngelakuin sesuatu itu nanti nggak berdampak terhadap channelnya kan? Nah, iya, nggak kepikiran segitu. Cuma kira, ya aduh, kena copyright, langsung tak hapus. Nah, tahu sekarang tuh padahal udah pernah ada yang terjadian. sebentar begini. Berarti ini kan ceritanya adalah copyright itu hadir di saat videonya atau kontennya Mbak Oti itu sudah pada detik-detik terakhir. Iya. Iya. Makanya yang menjadikan pelajaran buat kita itu sebenarnya kalau memperbaiki copyright itu wajib untuk bisa kita pahami di setiap bermain YouTube. Yang pertama di situ. Karena sebelum menghapus kan kita mesti memperhatikan view-nya berapa. Dicek dulu di analitiknya kan. Nah, disitulah yang akhirnya akan jadi pelajaran kita kan. Ibaratnya kita bisa belajar dan kita bisa memetik sebuah kesalahan agar nantinya di kemudian hari itu bisa disampaikan ke teman-teman bahwa pada saat sudah di detik-detik ataupun sudah banyak itu tolong variabel view, variabel kesemuanya itu mesti dicek sebelum kita melakukan sebuah tindakan kan. Yang jadi pelajaran kan sebenarnya di situ gitu. Aku begini aja, aku melihat teman-teman bermain YouTube itu apa namanya bukan balik ke karya sebenarnya. Aku nggak memunafikan terhadap sebuah nilai uang. Cuman kita harus bisa benar-benar memahamkan ke teman-teman bahwa kalau kita mau bermain YouTube yang nantinya ada nilainya itu butuh perjuangan atau effort yang nggak biasa gitu loh maksudnya. Jadi nggak serba angger gitu loh, nggak serba aku nggak ingin ini gak popo kok. Kadang-kadang kan over confidence-nya itu di sana gitu loh. Karena kan mereka juga belum ngerasain titik kesalahan, belum dicengkok sama Mbah YouTube aja. Aku kaget kan. Ini pertama kali gitu. Nah, iya makanya karena memang Mbak Oti jarang juga ngumpul di komunitas sehingga mau ngapain, mau ngelakuin sesuatu pun terkadang alah ya wis lah tak coba dhewe. Ya. Makanya ini yang selalu, makanya aku kenapa mewanti-wanti kayak Mbak Ipa, si Andre Storini, orang-orang yang channelnya bermasalah itu jangan terlanjur diklik-klik kalau belum merasa yakin. Kita datang dulu ke komunitas, coba kita diskusiin. Biar yang terjadi. Enggak, tapi ini buat saya kan next pelajaran berikutnya gitu. Buat teman-teman juga sih. Ya, boleh disampaikan pendapatnya satu persatu lagi. Ya, pengalaman saya pertama kali aku itu sebenarnya dari Desember itu udah full yang suaranya nggak jelas terpenuhi dan suaranya kekecilan Oma. Udah ya? Kedengeran Oma? Nah itu. Udah. Kecil nggak nih? Kok mandek suaranya? Aduh, hilang lagi nih. Hilang suara. Kedengeran. Nah, ini kedengeran. Ya, dengar. Udah. Baca rekam Udah. Malah hilang suaranya. Tunggu, ini suaraku lagi error. Enggak sinyalnya kali. Oke, yang lain. Yang lain yang suaranya Oma kemana? Gak ada suara ini. Nggak ada ya.
perasaan headset dulu. Alif lah ya. Sing hadir sapa ae hari ini? Banyak, pasti banyak, Mbak. Geser ke kiri, Mbok. Aku loh ini. Walu. Geser-geser ke kiri kanan. Kiri Oh, ya. ke kanan. Mbok Diana Anzumi hari ini ulang tahun ya. Kita ucapin selamat ulang tahun dulu. Oh, selamat ulang tahun Mbak Diana Ulang tahun. Zumi. Panjang umur, murah rezeki, sehat selalu pokoknya. Kalau udah ya, live-nya cukup sampai di sini aja ya guys. Bye-bye. Jadi, Sama kayak aku Mbak Diana Anjumi. tuh, podo ulang tahun Iya. kita Juga gue. nih. Wah, Sesok aku sesok. ulang tahun. Wah, makan-makan nih pasti minggu Tanggal nih. telu aku. Yuk, bareng-bareng ini lumayan iki nyepak. Iya. Besok makan di rumah majikan. Masing-masing. Rumah masing-masing. Oke, kita back to setelah ucapan selamat untuk Mbok Diana Zumi dan Mbok Samad. Oh, tuh suaranya pada kemeresek-meresek ya. Oke, dilanjut Mbak Oma Maini. Ini Lofi, suaraku hilang. Kedengeran nggak? Kedengeran suaraku? Beneran. Keren. Nah, pengalaman saya waktu Desember sebenarnya ada termonetisasi. Bukan termonetisasi. Lagi peninjauan dan kena hilang konten berulang iklan. Jadi harus menghapus video-video yang udah saya, ada beberapa video yang aku hapus, dan itu resiko ketika kita menghapus video. Tapi kalau soal klaim copyright itu awal-awalnya aku belum tahu, tapi aku belajar sendiri gimana ini berdampak nggak. Tetapi setiap klaim copyright itu ada pemberitahuan bahwa tidak mempengaruhi channel. Berarti kan di channel kita mana-mana, karena catatan itu tidak mempengaruhi channel. Jadi kalau seandainya ada copyright seperti itu, karena kadang yang baru-baru worry gitu kan. Jadi ada banyak yang baru tahu kalau ada kena videonya kena klaim copyright, itu jangan buru-buru hapus. Apalagi kalian yang sedang mengejar jam tayang, karena ketika kalian menghapus video otomatis jam tayang juga ikutan hilang. Dan aku pengalaman kemarin itu udah penuhi yang 4.000 jam tayang, tapi saya merelakan yang view terbanyak di situ, dan jam tayangnya juga banyak di situ, dan ini saya merelakan untuk hapus. Itu memang konsekuensi yang harus saya ambil untuk memperbaiki channel saya dan memperbaharui channel saya supaya kemudian bisa mencari lagi mengejar jam tayang lagi untuk memenuhi yang masih ada yang tersisa gitu. Jadi ada baiknya klaim copyright, ada beberapa sampai sekarang itu sekitar 16 klaim copyright yang ada, karena saya channelnya kan channel reaction video banyak yang klaim copyright, tetapi saya selalu fokus ngecek ini berpengaruh nggak pada channel saya. Kalau seandainya tidak berpengaruh, saya tetap diamkan klaim copyright itu gitu. Berarti kan jalan masuk ke yang punya itu gitu loh. Kayak gitu saya sekarang diamkan itu, dan akhirnya tanpa sendiri sekarang hilang sendiri. Copyright kemarin ada 6, sekarang tinggal 5. Padahal aku nggak otak-atik apa lagi. Tahu hilang kemana tuh klaim copyrightnya. Udah 5 kalau nggak salah sekarang. Mana aku lihat ada 16. Aku kayak diem aja. Yang penting tidak, catatannya tidak mengaruhi channel gitu. Kalau punya aku malah kebanyakan ya tiba-tiba dolarnya kuning. Padahal pertama-tama hijau, lama-lama kuning. Aku cek satu-satu dari judulnya, apa deskripsinya, apa thumbnailnya, tak cek gitu kan. Terus sama aku tak ajukan ulang. Ada yang satu yang memang sama aku tak matikan dolarnya karena memang kuning. Tapi emang niatnya aku itu cuma buat simpanan aja, buat apa ya, buat kenang-kenangan aja simpanan. Jadi sama aku dolarnya tak matiin karena itu dolarnya kuning. Dan nggak bisa diajukan manual, nggak bisa. Tapi aku juga nggak mau hapus, mending biar aja tak matiin dolarnya, nggak tak ambil dolarnya, nggak tak ambil uangnya. Di privasi nggak? Nggak tak privasi, biarin aja. No. Biarin aja.
Mbak Naning ya? Ini Mbak Naning yang di Palembang ya? Sebentar, aku tak sapa dulu sebentar ya. Mbak Naning yang di Palembang. Assalamualaikum. Mbak Fitri juga salam kenal Kelihatan semuanya. ya, Kayaknya Kak, ya? baru nih salam kenal Kedengeran nggak semuanya. suaranya? Kelihatan semuanya, kelihatan kok. Oh iya, salam ya buat semuanya, mbak-mbaknya. Aku lagi nyimak banget ini. Enggak, Mbak Naning Palembang yang di hadir. Palembang ya? Iya, iya. Iya. Oh, pulang ya? Iya. Iya. Mbak itu hilang ya? Mbak kemana itu? Mbak Elmi As. Oh, Mbak Elmi, Mbak Elmi As. Mbak Elmi sudah ke Hong Kong lagi ya? Kata Mas Arka udah. Di Kuala City. Dan itu kan emang aku kan waktu pas itu loh Mbak Oma, yang aku memang niatnya kan aku cuma tanya, kamu ada main Supersup nggak gitu kan, terus tapi kan aku nggak tanya kayak gitu langsung, cuman aku bilang makanya Mbak Wulan tuh di sini selalu nyaranin jangan main Supersup itu kan, kalau misalnya ada yang komen tuh jangan langsung di balesi gitu loh. Karena emang YouTube sekarang kan peraturan yang sekarang sama yang dulu kan emang beda, dan nggak tahu sebenarnya tuh aku tuh gimana. Sebenarnya aku tuh niatnya tuh pengen ngasih tahu kalau kita ibaratnya main yang organik bisa, kenapa sih kita harus main yang aneh-aneh gitu loh, dan nanti pada ujung-ujungnya bermasalah ini bermasalah itu, dan kita sendiri kan nggak tahu kadang masalahnya apa di mana, kan nggak tahu, kadang tiba-tiba pihak YouTube nyentil aja gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Nah itu kan yang perlu diantisipasi sebenarnya seperti itu gitu loh. Malah banyak yang pada komen malah aku main sup ini main sup itu, nggak apa-apa aku sampai 9 bulan ke Monet. Iya mungkin belum disentil aja. Oke. Ya kan ya Mbak Oma? Nggak gini, kita itu mencoba karena sampean punya pengalaman channel sampean hilang. Yap, yang hilang yang emang gerak. Ya, kurang lebih. Aku ngerti jalan berpikirnya. Cuman begini, jadi seseorang dalam berpikir dan menjalani sesuatu itu kan ada yang punya karakter kepukul sama palu dulu baru kerasa sakit, bener nggak? Betul. Ada yang masa iya sih kepukul palu itu sakit. Nah, kita coba terjemahin itu gitu loh. Nah, kita coba terjemahin, dan kalau energi kita sendiri untuk menyampaikan itu nggak mampu, yang kita lakukan harus bicara collab. Makanya di komunitas YouTube ini mau saya mulai rasan-rasan YouTuber part 2, part 3, part 4, part 5, part 6. Dan itu nanti bisa kita taruh ke channelnya satu-satu dari kalian semuanya. Karena aku nggak kepingin bahwa yang naik ke atas cuma satu, tapi ini benar-benar konsep di mana bahwa yang kita diskusikan itu bisa kita letakkan di channel ini. Jadi misalnya kayak gini nih, nanti pembahasan tentang kehilangan jam tayang nanti di siapa. Terus hari Minggu lagi kita bikin collab lagi, membahas tentang bagaimana menambah subscriber atau view di kontennya, di channelnya siapa. Nah, nanti terus diceritain ke atas. Jadi kita itu orang-orang yang concern di mana menyampaikan pelajaran-pelajaran agar para pemain-pemain yang baru memulai, saya nggak pernah ngomong pemula, tapi yang baru memulai, supaya mendapatkan wawasan gitu dari pelajaran satu persatu. Kalau energi kita menyampaikan sendiri itu pasti dimentahin. Tetapi ketika kita ngobrolnya bersama-sama, apalagi, coba kita dengerin Mbak Wulan yang channelnya pernah hilang, kan otomatis energinya kan beda waktu disampaikan. Sehingga orang-orang yang merasa overconfident, jadinya sekarang kayak gini aja, hal yang simple dan yang sederhana aja. Di saat kita mau mengejar jam tayang itu kayak seolah-olah itu uang yang mau kita hasilkan kan gede banget, iya kan? Iya. Saat belum mencapai loh ya. Ini terbatas. Apa sengera? dengerin dulu aku ngomong. Ini psikologi teman-teman semuanya aku membaca gitu. Nah makanya, tapi ketika monetisasi itu terjadi, ya di awal karena itu terjadi akumulasi di mana 0 sampai mencapai 4.000. Maka angka itu bisa langsung melejit, bisa dari 1 bulan atau 2 bulan. Tapi begitu keluar yang habis angka pertamanya, bulan keduanya bagaimana? Bisa ngerasain kan? jadi ini loh, jadi yang akan nanti menyebabkan mentalnya mereka itu tidak sesuai ekspektasi dan harapan. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita mau bermain YouTube, itu setidaknya
kita itu butuh durasi waktu antara 2 sampai 3 tahun. It's okay, fine. It's okay, fine. Monetize kita itu selesai dalam 2 bulan dalam membuat channel atau 3 bulan. Tapi sempot-sempotnya itu nanti setelah monetize gitu loh kan. Ini yang wajib juga kita sampaikan. Tetapi kalau kita tanamkan ke mereka bahwa kalau lu main YouTube, setidaknya mindsetmu dibetulin dulu. Artinya ini yang sudah, aku nggak berbicara person ya, tetapi aku melihat seorang Mbak Noni, ya seorang Mbak Noni, aku melihat seorang Viandi yang dari awal start, ya menurut aku sih, itu bisa sudah benar-benar memahami bahwa aku harus mainnya jangka panjang gitu, long term gitu, mainnya bukan lari sprint atau lari jangka pendek, lari cepat, tapi lari maraton. Kalau kita perhatikan, untuk bisa mencapai posisi yang istimewa, seorang Atta Halilintar itu 4 tahun, men. Untuk skinny Indonesia, untuk bisa dikenal 1-2 M, itu butuh waktu sampai 9 tahun. Eka Gustiwara, makanya disinilah yang coba sekali lagi kita punya mindset ya. Nah, contohnya kalau yang di Hong Kong ini, kalau kita runut siapa namanya, Nikmatul ya kan? Nikmatul Rosida. Oke, kalau kita perhatikan ya, Nikmatul Rosida, kemudian kita perhatikan Mbok Meme, ya kan? Itu mereka membuat konten itu sudah seolah-olah sebagai sebuah habit atau kebiasaan. Bukan lagi dia itu mengejar sesuatu yang wah gitu loh. Tetapi dia sudah di dalam dirinya itu tertanam bahwa aku hari ini harus nyelengi investasi. 1 video itu investasi. 2 video investasi. Investasi itu adalah investasi yang nantinya akan dia panen. Nah, habit itulah yang harusnya kita bawa, mental itulah yang harus kita sampaikan ke teman-teman. Jadi semuanya mesti happy gitu. Jadi membuat konten. Nah, senang aku. Oke, silahkan ditanggapi atau ada yang mau komentar. Nah, Saya kalau nyimak aku aja ya, oleh makanya Nyimak. kenapa aku bikin channel yang bahasa Mendo, dan itu aku udah nggak kejar time atau kejar apa gitu, karena satu aku memikirkan di channel yang pertama ini aku menuruti apa kata penonton. Tapi yang di channelnya bahasa Mendo ini aku menyalurkan apa yang menjadi ini saya gitu loh, kalau pengen ngapain aku upload, enggak, itu jadi kayak kemauan saya sendiri, jadi tidak ada kebosanan ketika bikin konten atau dalam satu channel ataupun 2 channel gitu ya. Yang pasti harus seiring berjalan yang penonton mau dengan yang kita mau gitu. Dan ketika kita video gitu harus yang request-nya penonton, views-nya kita, dan apa yang kita pengen bagikan ke penonton kita, seperti itu. Apa sih pikirannya seperti itu. Bahasa Mbok Samad, kowe ngantuk ta? Kowe ngantuk apa nguasi apa? Kowe ngantuk ya leren nek ngantuk. Ya balik sih aku ngantuk sesuk-sesuk. Nyambut gawe ora apa-apa. Aku melihat dari yang bikin ini yang ada di sini, aku benar-benar dari awal juga Mbok Samad itu aku perhatikan juga channel dari awal dia mau bikin dan sampai sekarang jumlahnya sudah gak karu-karuan. 300 piro? Mbekmu wis katanya sekitar 440-an. Loh. Jumlahnya kan itu sudah bukan ngejar, menurut aku ya sudah bukan ngejar duit, tetapi soul-nya dia udah masuk gitu. Jadi habitnya dia udah jalan. Nek kameranya muat ya oke, cuman kan kameranya nggak muat. Nek resepnya kemarin Mbak Noni itu dia biasanya begini, dia ngomong ke saya kan bahwa tekniknya dia itu dikumpulin semua video, kemudian dia dubbing, ya kan? Giliran 1 kali hari Minggu dia itu ngedit semuanya. Jadi dieditin. Nah, setelah dieditin kemudian dischedule-in. Dan seminggu dia keluar 3 kali. Nah,
Sekali Ya lagi, kalau yang HP-nya muat video banyak bisa dikumpulin semua. Oke, ya aku ngerti. Ini kan bagian dari cara atau bagian trik yang bisa aku sampaikan. Karena apa? Rencana juga gitu. Ya, karena kenapa aku Rencana. sampaikan, dan dia juga kemarin terakhir ketemu aku, memory card itu ada 5 ternyata. Aku mikir kan, HP-nya dia 2, memory card-nya ada 5. Aku berpikir, berarti ini juga bisa kita sampaikan ke teman-teman. Si osmonya 1. Nah, jadi osmonya 1. Jadi kan seperti itu gitu. Jadi segala sesuatu kan kita jangan mentahin dulu. Tapi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sebuah suksesnya mereka gitu. Kalau aku sih cenderung orangnya begitu gitu. Jadi aku bawa sesuatu yang baik ke teman-teman gitu. Aku bawa hal yang baik. Nah, terlepas menurut saya baik itu mau dipakai dan enggak ya kan masing-masing pribadinya ya kan. Nah, kalau wekmu Mbok Samad pun mungkin memori juga bisa kamu beli lagi. Jadi paling tidak 4 atau 3 di mana nanti agar kita tidak kita itu tidak bingung atau sampai nganu. Tapi kalau kebanyakan video itu aku juga sampai lupa. Nek lupa awakmu gak usah ngomong deh perasaan. Kadang kan nganu ya, kadang kan aku gak pakai suara kan. Maksudnya barang iki bumbu apa iki sing tak legokke sing iku ki apa. Akhirnya dia mau dubbing secara luar bingung kan? Iya, bingung lah iki apa ya bumbu wis aku wis lupa kesuwen kan. Jadi iki berapa? Maksudnya iki berapa? Ukurannya iki berapa? Lali bisa. Ya, aku ki anu iku panteko. Mungkin nek masak iki enggak nganggo resep, Bun. Komen masak, aku pengen masak iki, aku udah pernah masak, udah masak gitu. Sebentar. Soalnya nanti ditanyakan sama penontonnya itu juga harus siap menjawab, kita jangan awur-awuran. Awakmu nek iki wis wong tertib, repot nek dibahas karo wong tertib iki repot. Aku ngomong, selain Mbak Oti yang kehilangan jam tayang, sebenarnya ini ada Mbak Dapur Bagio pun juga pernah kehilangan. Sama. Oke, kasusnya akan sama. Coba kita dengerin ceritanya dari Mbak Dapur Bagio. Jadi mungkin nanti ada semangat lagi muncul. Mbak Dapur Bagio juga kehilangan. Tapi ini waktu sudah menunjukkan 7 menit. Nanti ada kurang 7 menit. Nanti aku kabar lagi. Kalau mau kita sambung mungkin kita langsung dipencet aja, Mas. Kan ada tulisan lanjut apa enggaknya. Pencet lanjut aja kan. Enggak bisa. Oh, di HP ku gitu bisa. Nek HP bisa, karena HP, nek iki kan PC, jadi mesti diulang lagi. Mbak Dapur Bagio juga boleh, ini saatnya sampean juga bisa berbagi buat kami kehilangan jam tayang. Oh, gara-gara tak hapus videonya iku sing viral. Banteng TV. Sampai berapa? Sing banteng TV ku. Sampai berapa? Jam tayangnya melu dibanteng. Enggak, iki cerita pada saat sudah dibanting, habis itu mau mengembalikan semangat lagi untuk grow up lagi loh. Ini kan yang kita mau ambil untuk pelajaran gitu. Gimana ya? Ya alon-alon nggak usah terlalu dipikir ikut jam tayangnya. Mikir upload video aja. Mikir upload video aja, nggak usah mikir jam tayang. Nah, pengalaman yang aku alami itu bukan karena kehilangan seperti yang itu Bagio bilang sama Bang, itu kan karena dihapus video jam tayang hilang dong. Nah, itu aku hapus ada sekitaran 3 video viewsnya itu 18.000, 2 video 18.000 viewsnya dan 1 video yang views 16.000 itu aku hapus. Otomatis yang udah 1.000 jadi tinggal 2.000 gitu loh. Gimana cara saya tetap konsisten mengupload video dan nggak patah semangat gitu. Waktu aku hapus videonya, aku upload yang seharian aku gitu loh. Karena waktu itu kan video ada campur-campur action video, ngevlog dan masak, menaik. Nah itu aku campur, tapi tetap aku up gitu. Jadi otomatis sedikit demi sedikit tayang itu bertambah. Jadi jangan sesali yang udah dihapus gitu. Tapi bagaimana cara kita
tetap upload agar supaya jam tayang terus nambah gitu loh. Kapanpun terpenuhinya, tapi inti kita konsisten tetap upload gitu loh. Mbak Dapur Bagio. Dan itu yang aku alami gitu lah. Dan akhirnya meledak sampai sekarang bisa habis. Buat tinggal pun nggak upload video pun tetap naik. Masih meledak baik subscriber, views-nya atau apapun itu tetap meledak gitu. Jadi itu yang karena udah kesentuh. Tapi konsisten dalam kita upload video apapun itu isi konten kita, ya itu intinya upload gitu loh. Ya. Kalau bisa 10 menit aja, 8 menit aja upload, ini upload video gitu loh. Jadi kan semakin bertambah banyak video kan jam tayang terus bertambah gitu. Karena kan dikalkulasinya per seluruh video kan, bukan per satu video gitu. Kayak dikalkulasi total video dengan rata-rata orang nonton di setiap video gitu. Seperti itu. Jadi tetap aja gitu loh. Itu sih. Iya. Gimana? Kalau aku sekarang nggak mikirin jam tayang. Pokoknya upload video ada video di-upload gitu wes. Kok aja mikir jam tayang. Saiki mikir piye carane dadi apa ke komposer musik, mencipta lagu nih ya, jadi produser ya. Habis ini aku yang nyanyi Mbak Bagio. Iya dong, kan itu passion balik. Jadi semangatnya kan sekarang ada baru yang dipelajari. Jadi gak terlalu fokus karo jam tayang itu. Jadi fokus upload video aja wes. Akhirnya udah sekarang aku pelan-pelan lah ya. Nanti lah naik sendiri kata udah nggak mikirin jam tayang lagi sebenarnya. Iya, kalau kita ngomongnya kita kejar-kejar kita capek gitu. Kalau kita pikir gimana caranya kita mau bikin video agar penonton, orang mundak-mundak soalnya. Itu dia sih sebenarnya lebih panggul. Kalau untuk berfokus jam tayang kayak bikin mumet. Akhirnya kita karena saking capek mikirin ke jam tayang. Oke. Akhirnya kita bisa upload video. Oke. Iya. Ada lagi. Gini. Kan ada yang bilang katanya kalau umur channel sudah setahun lebih itu jam tayang menurun. Tiap hari menurun gitu kan. Kalau enggak, menurutku juga enggak gitu deh. Maksudnya sebelum monet. Maksudnya sebelum monet. Katanya hilang, katanya jam umur setahun lebih terus gini, belum monet gitu ya. Belum ke monet terus jam tayang. Yang ngomong satu-satu. Kita mencoba belajar untuk biar dapat pengetahuan yang ngomong satu-satu. Oke. Nah, jadi kan misalnya umur channel kita sudah setahun lebih, tapi jam tayang belum dapat, belum ke monet ya, belum bayaran intinya. Nah, katanya jam tayang itu hilang. Dan dimulai lagi dari awal. Kalau menurut aku pribadi, enggak kayak gitu deh. Gimana menurut kalian? Maksudnya kan aku juga penasaran, masa sih seperti itu? Setahu aku kan, kalau misalnya... Aku tahu juga kok, hilang itu juga. Tapi kan gara-gara kamu yang hapus video. Iya, itu pas juga satu tahun itu. Nah, punya Mas Sandro itu sudah berapa tahun? Nah, dia yang cerita. Berapa tahun, ayo cerita. Bu saya paling pintar. Saya ini mau hampir 2 tahun. Tapi saya pastikan September ini akan selesai, tapi saya nggak akan share. Saya akan diem. Nah, aku yang meh 2 tahun. Kalau enggak, maksudnya bisa dibahas mau kan hilang apa enggak jam tayangnya, berkurang apa enggak. Saya kasih tahu. Kesalahan yang saya lakukan itu, yang pertama saya tidak setting kata-kata yang di blog. Yang kemarin katanya hilang berapa ratus itu? Saya kehilangan total dari long live, jadi umur YouTube saya dari umur 0 sampai sekarang semuanya itu kalau di total itu hampir 1.200. Soalnya di view sekarang itu sudah hampir 4.100-an. Di view hampir 4.100-an yang real yang dihitung dari analitiknya. Tetapi yang dimonetisasinya di situ kan akan saya cross check. Terus di mana kehilangannya? Karena begitu kemarin aku di karantina, aku mulai rutinitas upload, naiknya juga nggak tanggung-tanggung. Hampir 800 jam tayang itu langsung naik, zzz, gitu kan.
Jadi sebenarnya nggak aku setting kata-kata yang di blok itu sama dia masih ditahan. Masih dia tahan. Tapi begitu kuncinya aku buka, kata-kata blok aku masukin, jelek, dia langsung dalam sekitar 2 kalau nggak 3 minggu, langsung 400 jam tayang. Gini Mas Andro. 800 jam tayang. Jadi kehilangan itu sebenarnya menurut saya bisa jadi jumlah spam, bisa jadi jarang upload.